Air, di mana Anda melihat pada Mhm. Agustus 2022 datanya terkait pertumbuhan outstanding kredit dan juga DPK perbankan melambat secara Mhm. bulanan. Walaupun ada Mhm. kita lihat secara tahunnya DPK Agustus masih tumbuh 8,2% dan juga outstanding kredit kita pada bulan Agustus masih tumbuh 10,3% tapi secara tahunan. Anda Mhm. melihat begitu ataupun data-data yang ada pada saat ini Anda menilainya seperti apa sih Pak Fauzi? Kalau kita melihat, proyeksi pertumbuhan ekonomi, ya, di mana misalnya IMF tadi kita sudah bahas memperkirakan pertumbuhan ekonomi global itu turun dari 6,1% tahun lalu ke 3%-an tahun ini, ya, dan juga stabil di level 3% untuk tahun depan. Namun bagi Indonesia, IMF memperkirakan pertumbuhan ekonominya bahkan naik, ya, dari tahun lalu 3,7% ke 5,3% tahun ini, dan stabil di 5,2-5,3% tahun depan. Sama seperti negara ASEAN 5, yaitu juga IMF memperkirakan pertumbuhan ekonominya naik, ya. Di mana pertumbuhan ekonomi global, pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat, pertumbuhan ekonomi China, European Union itu semua turun, ya. Sehingga kalaupun pertumbuhan ekonomi global turun, pertumbuhan ekonomi Indonesia itu akan mendukung perbankan Indonesia. Makanya pertumbuhan kredit masih positif, ya. Jadi saya tidak terlalu khawatir, ya, dengan sektor perbankan di Indonesia. Dan kalau kita melihat indikator-indikator perbankan seperti modal inti atau capital adequacy ratio, perbankan Indonesia itu naik, ya. Kalau kita melihat misalnya pada bulan Agustus 2021 itu KAR perbankan di 24%-an, ya. Sekarang sudah naik ke arah 25%, ya. Dan dengan pertumbuhan ekonomi otomatis NPL secara perlahan bisa turun, ya. Pada Agustus tahun 2021 gross NPL di 3,4%-an. Agustus 2022 turun di bawah 3%. Jadi kembali lagi kalau kita bicara perbankan, dan indikasinya apa? Indikasinya adalah profitabilitas perbankan di semester pertama tahun ini naik. Oke, baik. Nah, ini andai kita mengamati juga statement terbaru dan juga data terbaru, kebijakan terbaru yang mana memang dikatakan begitu di mana LPS rate juga baru naik. Andai kita melihat secara bank umumnya saja, penjaminan simpanan naik 25 basis point dan juga falas di bank umum juga naik 50 basis point. Berarti dapat dikatakan di sini berarti ada kenaikan yang cukup besar dari perbankan, Pak Fauzi. Sebetulnya Anda melihatnya terkait ke depannya terkait suku bunga deposito akan seperti apa sih, Pak Fauzi? Kalau suku bunga acuan bank sentral naik, otomatis suku bunga perbankan juga akan naik, dan otomatis LPS yang menetapkan suku bunga LPS rate, ya, juga akan naik, ya. Dan ini sesuatu yang bisa diprediksi. Tetapi kembali lagi, naiknya kalau kita bicara prediksi para pelaku pasar, ya, kenaikan suku bunga acuannya Bank Indonesia itu tidak akan setajam sebelum krisis global tahun 2008 misalnya, ya. Perkiraan para analis tadi Bu Jennifer sudah sempat bahas, ya, naik, kalaupun naik, ya, ke arah 5-5,5%. Still manageable. Oke, baik, still manageable begitu ya. Dan ini juga Anda juga Mhm. katakan masih optimis sekali Anda melihat perbankan di tanah air. Tapi ada proyeksi dari Anda ataupun kami meminta proyeksi dari Anda untuk DPK dan juga pertumbuhan kredit hingga akhir tahun 2022 ini akan ada di angka berapa sih Pak Fauzi? Akankah angkanya juga masih tumbuh double digit begitu Pak Fauzi? Ya, kalau kita konservatif saja, ya, kalau misalnya kita perkirakan pertumbuhan ekonomi di 5,3-5,5%, gitu, sementara inflasinya di 4-4,5%, ya, maka secara konservatif bisa diperkirakan pertumbuhan kredit, ya, ada di kisaran 10-11% untuk tahun ini. Oke, masih 10